Assalamualaikum, selamat bertemu kembali di mata kuliah Desain Komunikasi Visual dengan saya Anggoro. Kita memasuki saat ini sesi ketujuh yang tentunya untuk membahas prinsip estetik dari desain komunikasi visual. Baiklah, rekan-rekan, teman-teman semua, mahasiswa Universitas Cyber Asia dimanapun berada. Pada hari ini kita akan membahas tentang prinsip estetik. Ya, tentunya dalam sebuah desain dimanapun ya, kita kalau belajar soal desain pasti akan membahas tentang estetika atau estetik. Estetik itu bicara tentang keindahan, bicara tentang kesesuaian ya antara desain, produk, kemudian kalimat, warna. Di situ ada unsur estetik. Nah, dalam DKV sendiri, prinsip estetik itu diorganisasikan dalam beberapa bagian ya, yaitu proporsi, kemudian golden section, dan geometri dan rasio ya, geometri dan rasio. Jadi ada 3 bagian yang tentu menjadi unsur penting dalam sebuah estetik dalam desain komunikasi visual. Proporsi adalah bentuk visual berkenaan dengan hubungan ukuran, kemudian bentuk ya, agar tercipta harmoni. Nah, inilah yang menjadi bagian pertama dari unsur estetik dalam sebuah desain komunikasi visual. Ada proporsionalnya, ada proporsi. Ya, kemudian dalam proporsi kita bisa lihat ada yang namanya bad proportion dan good proportion. Jadi ada yang proporsi yang tidak baik dan juga ada proporsi yang ideal atau dikatakan di sini good proportion. Nah, good proportion ini bukan proporsional yang sama rata. Ya, kalau Anda lihat itu bukan berarti proporsional itu sama rata atau seimbang. Itu beda lagi ya. Dia itu disesuaikan dengan estetika di mana itu kalau dari sisi visual itu dia terlihat lebih enak. Dia terlihat lebih indah ya. Bukannya kita sama rata ya, sama besar, tapi ada proporsi yang tentunya bisa dilihat bahwa ini lebih indah, lebih enak dipandang dari sisi visual. Kalau Anda lihat ya, dari good proportion ya, itu bagian atasnya itu sedikit ya, lebih sedikit, kemudian bagian bawahnya lebih banyak. Nah, ini tergantung nanti kalau kita mau meletakkan di desain, teks, foto, nanti Anda bisa lihat proporsionalnya itu bukan proporsi yang seimbang, tapi proporsi yang ada ruang-ruang tertentu yang justru menjadi satu bagian estetiknya. Dalam bentuk bulat juga, dalam bentuk segitiga juga seperti itu ya, yang namanya good proportion. Nanti kita lihat beberapa contoh dari peletakan dari sebuah desain. Nah, ini juga ada contoh dari good proportion dan bad proportion ya, seperti ini ya. Jadi ya bisa dilihat bentuk proporsional itu seperti apa sih gitu kan. Bentuk proporsional itu dalam bentuk gambar, nggak harus seluruh ruang itu dipenuhi oleh gambar atau dipenuhi oleh bentuk-bentuk ya, tapi dilihat dari sisi proporsionalnya, terlihat enak dari sisi visual. Nah, ini memang ketika seorang desainer atau membuat karya tentunya berdasarkan latihan-latihan dulu ya. Latihan, kemudian mencoba lagi, kemudian ada referensi gitu kan. Selalu membanding-bandingkan gitu kan, bentuk-bentuk proporsi yang cocok tuh yang mana gitu kan. Nah, ini akhirnya kalau sudah menjadi kebiasaan kita udah otomatis tuh melihat ini kurang proporsi gitu kan.
ya, seperti gambar-gambar yang contoh di ini ya, di gambar ini ya, di slide ini. Kemudian masuk kepada yang namanya geometri dan rasio. Ya, geometri dan rasio ini terkonsep ya, teman-teman, terkonsep. Jadi ada suatu yang namanya ukuran-ukuran tertentu kalau kita membuat rasio, namanya rasio ya. Jadi perbandingan ya. Ada rasio-rasio yang rasio-rasio bentuk yang memang sudah ada rumusnya. Nah, itu ada namanya, kalau di fotografi itu namanya rule of third ada ya. Jadi ada ada kotak-kotak 6 ya, yang membuat sebuah desain itu menjadi lebih dinamis, lebih enak dilihat. Nah, kalau dalam bentuk pembuatan logo atau layout gitu kan, itu dikenal dengan namanya golden ratio. Nah, golden ratio ini atau geometri dan rasio ini itu ada rumusnya ya, terbagi ada 13 ya sini, atau ada 7 kotak. Sebenarnya ada 7 kotak ya. Ada 7 kotak yang bisa menjadi patokan kita dalam membuat sebuah desain. Ada rasionya. Rasio ini bisa dipakai di mana aja. Mau bikin poster, mau bikin desain web, mau bikin logo. Nah, ini panduan ini bisa dipakai untuk membuat sebuah bentuk atau karya desain. Nah, ini udah dipakai, itu ada konsepnya ya, Anda bisa tinggal pakai template-nya untuk membuat sebuah karya. Nanti kita lihat berbagai contoh dari slide ini ya, contoh menggunakan rasio ya, rasio dalam penggunaan desain. Nah, ini contoh yang lain kalau misalnya digunakan dalam bentuk layout ya. Dimensi atau geometri atau rasio ini juga bisa digunakan untuk mengukur ya, membandingkan ukuran font ya. Ukuran font itu, ukuran font yang pertama, hierarkinya ya, pertama, kedua, dan ketiga itu seperti apa sih perbandingannya besar kecilnya. Jadi kita kalau sudah biasa, sebenarnya kalau udah biasa itu kita bermain di feeling ya. Tapi kalau memang kita mau bermain proporsi, bermain di rasio, itu bisa menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus golden ratio. Ini bisa digunakan. Nanti ada contoh-contohnya ya, bagaimana kita mengatur layout dan juga mengatur yang namanya peletakan foto atau gambar berikut teksnya dengan menggunakan golden ratio ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari estetik dalam DKV. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip desain. Nah, prinsip-prinsip desain itu apa aja? Jadi prinsip-prinsip desain dalam sebuah desain itu kita mengenal banyak sekali ya, banyak sekali tentunya prinsip ya dalam bentuk desain.
Tapi yang saya mau kenalkan yang lebih simpel aja ya. Nanti Anda ada referensi lain, silahkan. Prinsip-prinsip itu ada yang 10, ada yang 12 gitu kan. Ada yang 4, ada yang 5 gitu. Tapi saya gunakan prinsip desain yang kira-kira bisa memenuhi dasar dari pembentukan sebuah desain, prinsip sebuah desain. Ada 6 di sini ya. Ada rhythm, balance, unity, proportion, contrast, dan dominance. Nah, ada rhythm. Nah, rhythm ini adalah pengulangan gerak atau penyusunan secara berulang-ulang. Dalam desain, irama dapat berupa repetisi, variasi gitu kan. Kemudian diulang-ulang dengan konsisten dan menjadi sebuah bentuk ya. Dan sebuah karya ini bisa dilihat dari contoh iklan atau poster dari Coca-Cola. Nah, ini membentuk sebuah kalau kita bisa lihat ini bentuk orang senyum ya. Bentuk orang senyum. Padahal dia dari ritme atau dari bentuk yang diulang-ulang dari besar ke kecil ya, dari besar ke kecil. Nah, ini bisa menjadi referensi ya dalam membuat prinsip-prinsip desain. Kemudian juga balance. Nah, tadi ya balance. Balance itu artinya sama besar ya, sama luasnya, sama dimensinya gitu kan, seimbang, benar-benar seimbang. Nah, ini ada contoh poster ya. Jadi benar-benar simetris. Jadi ada juga keseimbangan itu ada 2 ya, ada keseimbangan simetris, ada keseimbangan asimetris. Ya, keseimbangan simetris bisa Anda lihat nih seperti ini, benar terbagi 2 gitu kan, persis rata gitu kan. Seimbang kiri dan kanannya atau atas bawahnya. Tapi kalau yang asimetris gitu kan, seperti contoh poster ini, sebenarnya nggak seimbang antara atas dan bawah gitu kan. Kalau bisa dilihat keseimbangan ya, tapi dia ini membentuk sebuah dimensi yang sama dalam sisi estetik visual ini seimbang. Karena apa? Ruang kosong ini sebagai penyeimbang ya, penyeimbang dari sisi bawah ini ya. Kalau Anda lihat ya, kecuali di atas ini banyak tulisan juga ya, tulisan banyak gitu kan. Nah, akhirnya jadi nggak seimbang. Nah, ini asimetris ya, asimetris dalam desain DKV. Jadi balance itu ada simetris, ada asimetris. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana balance, unity, proportion, contrast, dan dominance pada pertemuan-pertemuan berikut. Demikian kuliah dari saya sengaja untuk membagi sedikit-sedikit dari mata kuliah ini agar teman-teman ini tidak terlalu lama melihat video kemudian bosen. Ya, saya coba sedikit-sedikit tapi bisa mengena pesan yang saya sampaikan. Demikian kuliah dari saya sesi ke-7. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.